sebel, sakit dan minta ampun. Sampai di sana saya katakan, saya mengampuni rumah sakit itu. Saya mengampuni dokter yang merawat operasi saya dalam nama Yesus. Waduh, dia mau mulai marah. Dia bilang, saya pun bisa kena santet, bisa. Ketika saya simpan dendam. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Kembali lagi bersama gue Daniel Mananta dan masih bersama tetangga kita Bapak Benyamin Ratu di Daniel Tetangga Kamu. Channel ini selalu membahas perjalanan hidup dan spiritual journey dari tetangga-tetangga kita. Nah, tonton sampai habis episode ini karena banyak banget hal-hal positif yang bisa kalian ambil sebagai pelajaran hidup dari tetangga-tetangga kita. Well, Bapak Benyamin Ratu kali ini akan nge-share cerita-cerita yang mungkin akan menyentuh spiritual kalian. So, stay tuned, alright? Pak Ben, tadi Pak Ben sempat bilang gitu bahwa kalau misalnya kita bergantung sama Tuhan, anak-anak kita sampai cucu-cucu kita itu akan diberkati. Tapi kenapa orang masih terus mengandalkan dukun atau susuk atau jimat gitu atau mantra-mantra gitu dalam hidupnya mereka? Gak tahu saya. Ini kalau misalnya saya salah tolong betulin ya. Tapi menurut saya kadang-kadang ketika kita mengikuti Tuhan, itu artinya kita sudah tidak bisa mengontrol proses dan outcome-nya. Karena kita udah berserah. Ini kita percaya aja deh kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu akan mempunyai masa depan yang baik untuk kita dan anak kita dan cucu kita. Tapi masalahnya kita nggak pernah bisa mengontrol situasi dan outcome-nya gitu ya, atau situasi dan hasilnya. Benar-benar kita hanya bisa percaya, atau itu dia kenapa butuh banget yang namanya iman gitu ya, bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tapi sayangnya waktu terbaik Tuhan belum tentu waktu terbaiknya kita. Kita pengen mengontrol situasinya, kita pengen mengontrol outcome-nya, dan kita pengen itu sekarang. Nah, cara yang paling cepat adalah dengan kedukun. Itu shortcut-nya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Gue harus ngasih tumbal, keluarga gue mungkin akan ada beberapa yang terkutuk. Ya udah, yang penting gue harus kaya sekarang gitu misalnya. Itu sebenarnya mungkin hasil dari hati yang penuh dengan iri, dengan cemburu. Ini tetangga gue baru beli mobil baru, wah gue harus ngasih lihat juga kalau misalnya gue bisa punya mobil baru, mobil yang lebih bagus malahan. Tapi gue gak punya duitnya. Kalau misalnya kita minta sama Tuhan, Tuhan berikanlah saya, kalau misalnya kita doa gitu ya, Tuhan berikanlah saya mobil baru supaya saya gak malu sama tetangga saya. Itu kan doa yang sangat egois dan udah pasti kita doa itu aja sama Tuhan juga gak enak gitu rasanya. Dan kadang-kadang Tuhan tidak akan menjawab doa kita juga dengan jebret tiba-tiba langsung ada mobil. Jadi cara yang paling cepat adalah ke dukun. Supaya dapat mobil baru gitu misalnya. Atau dapat kekuasaan baru. Gue pengen naik jabatan. Gue pengen punya rumah yang lebih besar. Supaya gue gak malu sama saudara-saudara gue. Gue pengen punya jabatan seperti ini. Supaya orang-orang gak bilang kalau gue ini orang gagal terus. Gue pengen itu semua sekarang gitu. Dan udah pasti untuk mendapatkan sekarangnya itu, ya nggak bisa minta sama Tuhan karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita gitu. Ya akhirnya orang milih jalan pintas sih. Gitu sih. Gak tau itu bener gak? Kenapa orang milih dukun gitu? Kalau menurut saya gini, pribadi saya, untuk apa saya ikut Tuhan? Kalau saya cari Tuhan, betul saya anak Allah dan saya panggil dia Bapa. Tapi konsekuensi seorang anak juga pasti ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Oke. Bagian kita mengasihi Bapa, mencintai Bapa. Dan percaya sama Bapa. Dan percaya sama Bapa, akan pertolongan Bapa itu bagian saya. Nah kalau saya sekarang ikut Bapa hanya karena ada kepentingan,
Lama-lama papa bilang ini anak pasti ada maunya. Jadi ada maunya bernongol loh. Ya jangan. Saya sebagai anak harus menghargai dia yang melahirkan saya, membesarkan saya. Diberkati atau tidak diberkati, dia tetap papa saya. Saya tetap setia mencintai dia. Apapun yang terjadi, saya tetap setia mencintai dia. Nah, itu soal ilustrasinya. Sebagai orang pengikut Kristus, saya pribadi, ya, saya ikut Tuhan kalau hanya mencari berkat, saya akan pasti kecewa. Nanti seperti bangsa Israel. Ketika mana turun haleluya mereka. Terlambat dikit ngomel-ngomel. Itu sebabnya generasi ini tidak berhak masuk tanah terjanji. Karena apa? Anda tahu syukur orangnya. Dia masuk anak cucu mereka. Nah, demikian pula menurut saya ikut Tuhan itu ya harus pikul salib. Tuhan berkata barang siapa yang mau ikut aku harus sangkal diri dan pikul salib. Tapi kalau kita banyak mengatakan ikut Tuhan itu pasti diberkati. Saya ngeri-ngeri juga. Kalau nggak diberkat akhirnya kutuk Tuhan. Dan akhirnya kalau Tuhan gak terima doa gue cari orang pinter baru tahu loh. Ngancem kan? Dan banyak seperti itu. Nah, ikut Tuhan menurut yang saya tahu. Tuhan tidak pernah menjanjikan awan tanpa badai. Lautan tanpa bergelombang. Tuhan berkata ada masalah, ada problem, ada sakit penyakit. Tapi satu hal Tuhan janji, aku menyertai kamu. Wow. Aku menyertai kamu. Aku tidak membiarkan engkau seperti anak yatim piatu. Nah, bahwa masalah sekarang ada tiba-tiba kesusahan terjadi. Atau seolah doa tidak terkabul. Atau katakan sakit lah. Itu Tuhan punya rencana. Seperti pengalaman saya lah. Kenapa Tuhan izinkan saya hidup kecemplung oleh kuasa gelap bertahun-tahun. Setelah saya mengalami melalang melintang dan bermain perdukun kuasa gelap. Akhirnya setelah Tuhan sembuhkan saya tahun 85. Sekarang saya bersaksi. Saya melayani orang yang terikat. Setelah saya bertahun-tahun saya mengalami penderitaan luka batin. Kepahitan yang amat mengerikan. Setelah Tuhan bebaskan, lepaskan saya dari kepahitan itu. Maka saya bisa bersaksi untuk orang luka. Saya juga pernah masuk ICU. Rasa di ICU itu aduh. Serem, horor minta ampun. Tuhan bilang lu ngalami dulu. Supaya kau bisa bersaksi. Itu sebabnya saya melayani itu ketika ada yang konseling. Baik kuasa gelap. Baik luka batin dalam hati. Gue udah pernah. Gue udah ngalami. Sini kamu gitu loh. Dan saya doanya gergetan. Kenapa aku ngalami gitu loh. Nah beda kalau kita belum pernah ngalami. Gimana ya Tuhan tolong sembuhkan dia lah. Tapi kalau kita pernah ngalami. Gergetan. Tolong Tuhan sembuhkan dia. Gitu loh. Nah mengenai orang jalan pintas itu tadi. Hidup kita, Tuhan panggil kita bukan hanya sekedar bertobat. Bukan hanya sekedar berbahasa roh. Tuhan panggil kita diubah menjadi serupa dengan Tuhan. Itu yang saya pernah ngomong. Apa ciri-ciri ikut Tuhan? Tanam kelapa, buah kelapa. Tanam mangga, buah mangga. Tanam Roh Kudus, mesti ada buah Roh Kudus. Ada target. Ini buah roh ini yang bawa kita masuk surga. Bukan karunia penyembuhan. Bukan karunia mujizat. Yang bawa saya dan Dandi ke surga. Buah-buah roh itu yang kita bawa. Yang mengantar kita ke surga. Karena itu karakter ilahi. Allah kasih. Jadi dalam hal ini sekarang. Bahwa ada orang jalan pintas begitu. Berarti rohani dia. Pasokan firman Tuhan masih kurang. Dia belum tahu benar kebenaran Tuhan. Maka itu sebabnya sekali lagi tujuan akhir hidup kita adalah jadi muridnya Tuhan. Murid lagi belajar. Belajar sampai Tuhan panggil kita. Amazing. Itu benar-benar kena banget. Dan saya pengen ngomong dulu kepada semua tetangga kita nih yang lagi dengerin, yang lagi nonton. Ini saya pengen ngelakuin sesuatu yang berbeda sama Pak Ben di sini. Misalnya tadi ketika Pak Ben ngomongin soal luka batin,
ketika Pak Ben ngomongin soal kepahitan di masa kecil, padahal kita sendiri juga nggak tahu kepahitan itu apa. Saya akan minta Pak Ben untuk bisa mendoakan dan mungkin melakukan pelepasan tersebut melalui channel YouTube ini, melalui ini sekarang. Jadi coba dengerin baik-baik gitu ya. Pertama tadi yang Pak Ben bilang gitu ya, harus mengampuni dulu. Pikirin deh satu orang di dalam hidup kalian yang harus kalian ampuni. Kadang-kadang yang harus diampuni adalah orang tua atau adik, kakak, mungkin paman, mungkin bibi, mungkin kakek, mungkin nenek, mungkin diri sendiri. Di masa kecil, keputusan-keputusan yang mungkin merugikan kamu sampai hari ini, itu mungkin kamu bisa maafin. Nah, gimana mungkin gitu kita ngelakuin si doa pelepasan ini Pak Ben di sini sekarang tapi prosesnya apa nih supaya di rumah ini bisa ngerasain, mungkin di sini kru-kru nih juga bisa ngerasain juga gitu, apa yang mereka harus lakuin, gimana cara mereka ngebuka hati? Pertama-tama saya sampaikan membuka hati kepada orang Kristen yang sudah dewasa. Dalam Matius 11:25, Yesus berkata, "Aku mengucap syukur kepada Engkau Bapa, karena Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi Kau nyatakan orang kecil." Orang bijak artinya orang yang sudah pinter, merasa diri tahu, merasa rohani banget. Orang kayak gini mendapat jamahan Tuhan agak susah. Wow. Tetapi orang kecil artinya jangan pernah merasa diri, oh gue udah tahu semua, gue udah bersih semua. Orang seperti itu agak susah. Orang merasa, Tuhan aku mau, saya mau Tuhan. Orang demikian pasti buka hati. Kunci utamanya adalah buka hati. Sama seperti sekarang Daniel mau nembak Viola pertama kali, PDKT dia belum buka hati. 2-3 bulan nembak, jos dapat. Karena Viola buka hati. Ya. Termasuk istri saya. Kunci di situ. Dari dulu kami mewartakan firman Tuhan. Tuhan sedang nembak nih. Nembak mulai sedang melamar. Percaya sekarang saudara buka hati apa enggak? Kalau buka hati, Tuhan tidak peduli agama kita apa. Yang penting buka hati buat Yesus. Maka dia akan masuk dan dia akan bekerja dan sesuai dengan apa yang kau harapkan. Jadi sekarang ini seperti tadi kata Pak Ben, nggak peduli ya, mungkin kalian udah punya teologi tertentu, kalian udah belajar soal Alkitab selama 10 tahun misalnya. Tapi kalau misalnya sekarang ini kalian ngerasa lagi ini kena banget, kenapa gue udah baca Alkitab 10 tahun, gue udah ke gereja tiap minggu, tapi kenapa gue masih hidupnya penuh dengan depresi, kekosongan, dan ketakutan. Gue berharap banget apa yang akan kita lakukan sekarang ini bisa menyembuhkan luka batin yang sekarang kalian alami. Baik, saya sampaikan mohon maaf ya. Saya sering ke Holy Land. Ke Israel. Di sana lokal guide-nya tidak semua agama Kristen. Ada Yahudi, ya. Ada ateis, ya. Ada juga saudara Muslim. Ya. Tapi mereka hafal Alkitab. Luar kepala. Bagi mereka ini ilmu para wisata. Bukan buku iman. Untuk mata pencarian. Ya. Karena mereka untuk jadi pemandu wisata harus hafal sejarah. Ya. Kiranya kita orang Kristen jangan seperti itu. Tidak jaminan saudara terkasih. Dia tahu semua teologi, tidak jaminan loh ya. Harus belajar Nikodemus. Ya. Orang Farisi. Harus buka hati. Buka hati buat Tuhan. Saya gak bisa apa-apanya. Aku butuh Tuhan. Maka Alkitab berkata, yang rendah ditinggikan, tinggi direndahkan. Rendahkan hatimu kalau saudara butuh pertolongan Tuhan. Jangan membatasi kuasa Tuhan dengan kita punya mindset. Jangan. Tuhan aku mau. Jadi caranya sekarang kalau mau disembuhkan pelepasan, ada 4 hal. Pertama-tama, bayangkan semua peristiwa yang sangat menyakitkan hatimu. Bayangin. Apakah 5 tahun lalu, apakah 4 tahun lalu, terserah yang masa lampau. Kedua, rasakan sakitnya. Setelah rasakan sakitnya, supaya alam bawah sadarmu naik. Ketiga,
Pada saat itu mulai teriak-teriak itu kan. Perkatakan, saya mengampuni. Sebut nama. Mengampuni. Saya mengampuni. Setelah mengampuni, yang keempat, Tuhan berkata, cintalah musuhmu, berdoalah kepada orang menganiaya kamu. Saya memberkati. Sebut namanya. Wow. 4 hal itu. Keluarkan itu. Jangan pernah berkata, gue ngampuni lo ya, tapi asal lu begini. Itu bukan. Jangan, tidak. Mengampuni kita dalam kasih, artinya bukan karena pakai syarat. Ada walaupun. Saya mengampuni engkau, walaupun kau tidak mengampuni saya, walaupun kau sakiti saya, walaupun kau mengucilkan saya mengampuni engkau demi Yesus Kristus. Lakukan karena cinta. Wow. Caranya demikian, ya. Itu yang terjadi. Saya sebelum saya mulai doa, ini para dengar saya cerita pengalaman saya. Ada satu orang sakit, dia lumpuh 2 tahun. Gak bisa bangun. Saat itu saya diundang untuk doa ke rumah dia. Dalam perjalanan dicerita, Pak Ben, kenapa ya? Sudah didoain ini, pendeta ini, Romo ini, kok kenapa gak sembuh-sembuh Pak? Sudah ikut doa segala macam, gak sembuh-sembuh juga. Oke. Saya renung dalam hati, Tuhan, kalau senior saya enggak bisa, siapa sih saya kan itu. Ya. Dalam perjalanan saya minta hikmat Tuhan. Tuhan, engkaulah yang doakan. Saya tidak tahu. Singkat cerita, sampai di rumah dia masih stroke. Saya bilang, mulai kapan dia stroke? Pernah ke rumah sakit katanya. Sejak di rumah sakit itu entah tahu gimana. Bukannya sembuh malah pulang begini. Oke. Lalu setelah itu, saya bilang, kenal gak dokternya yang merawat kamu? Kenal katanya. Ternyata dia kecewa banget dengan pribadi oknum dokter itu. Sebel, sakitnya minta ampun. Sampai di sana saya katakan, perkatakan ya Bu, saya mengampuni rumah sakit itu. Saya mengampuni dokter yang merawat operasi saya dalam nama Yesus. Iya. Saya pandu dia. Perkatakan dalam nama Yesus. Saya pandu, keluarkan amarah. Bayangkan kau dioperasi, bayangkan kau diobati. Waduh, dia mau mulai marah. Dia bilang. Saya bilang sebut nama dokter itu. Misalnya namanya Daniel. Dia mau, saya mengampuni. Ke nilai tidak bisa. Kenapa? Itu alam bawah sana betul-betul kepahitan luar biasa. Saya doakan, mohon belas kasih Tuhan. Saya doa dengan bahasa roh. Akhirnya saya mengampuni Daniel. Ulang lagi. Saya doakan Daniel. Ulang lagi. Selesai itu. Saya mau pulang. Saya minum kopi di luar. Minum ada snack lah. Saya mau pamit Bu. Saya mau pulang ya. Ketika saya pegang tangan ibu ini. Dia tarik tangan saya. Seolah ada isyarat bangunin saya dong. Saya tarik. Dia duduk. Yang ketika dia duduk suaminya nangis. Saya bilang, kenapa Pak? Belum pernah duduk Pak. Saya bilang, puji Tuhan. Akhirnya saya bawa ke sini. Saya pandu, duduk di samping kursi. Sampai tempat tidur. Saya kakinya bisa begini-gini. Bisa gerak lagi. Bisa gerak. Saya tuntun lah jalan situ. Bisa. Bisa. Akhirnya saya pulang. 2 minggu kemudian saya balik lagi. Udah terima tamu dia. Saudara lihat. Dosa membunuh Tuhan ampuni. Dosa berzina Tuhan ampuni. Ada satu dosa yang sulit Tuhan ampuni. Dosa tidak mau mengampuni alias benci dan dendam. Ketika ibu ini lepas pengampunan pada musuhnya. Kuasa Tuhan mengalir. Memulihkan, menyembuhkan dia. Itu pengampunan luar biasa. Baru saya ngerti pantasan Tuhan suruh ngampuni dia cuma sekali. 70
7 kali 7 kali. 7, ya. Nah bagaimana pengampunan kita? Coba Daniel Sadiwara dikit. Ya. Pak Ben maafin saya. Ya, maafin saya Pak Ben. Ya, lain kali jangan macam-macam ya. Iya Pak Ben. Itu bukan itu. Bukan itu, ngancam namanya. Harusnya saya mengampuni dan saya melupakan. Itu. Satu keping mata uang. Satu koin mengampuni melupakan. Itu bermantap. Sekali lagi. Orang yang simpan kepahitan. 95% orang yang simpan kepahitan luka itu gampang dipengaruhi roh jahat. Saya pun bisa kena santet bisa. Ketika saya simpan dendam. Wow. Itu dia. Maka oleh sebab itu saya tidak mau membiarkan hati terjadi. Itu sebabnya pemazmur berkata, hati yang gembira adalah obat. Saya dengar kesaksian teman satu orang. Dia bilang orang yang happy-happy susah kena santet. Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Ya. Itu dia. Di Alkitab tidak pernah dituliskan iblis itu mati. No. Hanya kuasanya dipatahkan. Kuasa dihancurkan. Ketika setan mulai kalah. Ada ayat berkata setan itu pergi sejenak dan dia akan mencari waktu yang lain. Ya. Ada kuasa persatuan. Maka penting hidup berkomunitas atau persekutuan atau gereja. Maka api Roh Kudus akan menyambar. Saya percaya banget mukjizat sedang terjadi. Amen. Kalau misalnya mereka mau mencari Pak Ben atau mungkin follow up nih. Misalnya mereka udah melakukan doa itu. Mereka mungkin di rumah di kamarnya sendiri muntah-muntah atau nangis-nangis. Abis itu mau ketemuin Pak Ben gimana?